kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta, dan pada segmen kali ini kita akan bahas tentang orang muda di Pilkada. Dan untuk membahas itu semua, sudah bergabung bersama saya saat ini dari sambungan video conference, yaitu Bapak Said Salahuddin, pengamat hukum tata negara. Halo Bang Said, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bang Said, ini bagaimana nih tanggapan Bang Said melihat suhu politik Pilkada di tahun 2020 kali ini? Ya, sebetulnya kalau suhu politiknya tensinya agak lebih menurun ya dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, khususnya pilkada yang menjelang pemilu 2019 atau lebih jauh lagi sebelum pemilu 2019. Karena itu kan ada kelompok-kelompok politik di tingkat nasional yang mempunyai persaingan yang sangat ketat menjelang pilpres gitu, sehingga pembelahan politik di antara calon-calon kepala daerah itu lebih tensinya lebih tinggi lah gitu ya dibanding sekarang yang kelompok-kelompok oposisi di tingkat nasional itu sudah cenderung mulai melunak begitu. Mereka sebagian malah sudah masuk ke pemerintahan, sehingga di level bawah pilkada kali ini dugaan saya tidak sepanas pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Lalu bagaimana keterwakilan orang muda sebagai pemimpin daerah pada pilkada di tahun 2020 ini kalau Bang Said lihat? Ya, sebetulnya munculnya figur-figur muda dalam pengisian jabatan politik di Indonesia ini hal yang baik-baik saja gitu ya. Pada tingkat tertentu ini bisa kita sebut sebagai satu kemajuan demokrasi gitu. Dulu cabang kekuasaan eksekutif legislatif kita lebih didominasi oleh tokoh-tokoh senior, tapi sekarang anak muda pun, kaum muda itu bisa berkiprah, bisa memberikan punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa berperan membangun daerahnya. Ini semua tak lepas dari jaminan yang diberikan oleh konstitusi di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya bukan hanya dalam atau di hadapan hukum, tetapi juga di dalam pemerintahan. Nah, hanya saja kalau saya perhatikan seringkali muda ini selalu saja diidentikan dengan soal usia saja gitu. Calon-calon pemimpin muda dari sisi usia seringkali merasa pede gitu maju dalam pilkada itu karena mereka merasa bahwa dirinya ini lebih potensial gitu karena faktor umurnya, karena faktor usianya gitu. Nah, padahal kalau itu yang dikedepankan menurut saya justru blunder gitu. Jadi muda itu jangan hanya klaim muda itu jangan hanya mengandalkan sisi usia, karena kalau sisi usia itu justru akan blunder karena maknanya itu cenderung negatif gitu. Kalau muda itu kan artinya belum masak. Kalau buah itu belum waktunya dipetik, masih pentil gitu istilahnya ya. Terus juga kalau kita bicara tentang muda dalam konteks pengalaman, dianggap belum berpengalaman, masih tahap belajar. Jadi itu justru maknanya akan negatif. Oleh sebab itu, calon-calon pemimpin muda di daerah ini menurut saya, dia juga harus mampu menampilkan potensi-potensi yang dia miliki, khususnya terkait dengan inovasi-inovasi gagasan yang bisa mereka tuangkan tuh dalam visi, misi, dan program gitu. Dan itu semuanya harus memiliki unsur kebaruan. Unsur kebaruan ini yang mungkin di dalam pemerintahan sebelumnya atau diusung oleh program-program kandidat lain itu jelas-jelas bisa dibedakan gitu, unsur kebaruannya. Apa sih yang baru dari yang mereka tawarkan kepada publik jika mereka terpilih menjadi kepala daerah. Nah, unsur inovasi gagasan konsep ini yang saya lihat belum banyak belum banyak belum banyak dielaborasi gitu. Karena ya mohon maaf, sebagian calon itu seringkali membuat visi, misi, dan program itu masih dibuatkan oleh tim suksesnya tuh. Dia tinggal terima jadi, dia tinggal membacakan gitu. Jadi itu bukan keluar dari pikiran-pikiran dia, bukan dari gagasan-gagasan dia sendiri. Tapi seringkali itu muncul dari partai pengusungnya, dari konsultannya dan seterusnya gitu. Itu nggak salah, itu boleh-boleh saja. Tapi juga harus ada yang genuine sebetulnya dari tokoh-tokoh calon pemimpin muda ini gitu. Itu yang saya lihat masih agak kurang.
Dengan kata lain, seharusnya pemimpin muda, calon-calon ini bisa memberikan inovasi terbaru yang memang murni dari dia sendiri, tidak harus dari lebih besar dari parpolnya seperti itu ya Bang Said. Nah lalu kalau kita melihat ada beberapa nama-nama yang mencalonkan diri pada pilkada di 2020 ini, beberapa nama-namanya muncul dari dinasti politik. Bang Said melihatnya bagaimana? Ya, memang saya sudah sejak lama dan konsisten sampai hari ini saya menolak dinasti politik atau politik dinasti itu. Bagaimanapun kita tidak membatasi orang untuk mempunyai hak untuk dipilih. Itu hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa dipilih dalam pemilu termasuk di dalam pilkada gitu. Tetapi harus kita lihat proses rekrutmen dia menjadi calon itu apakah dilakukan dengan cara-cara yang demokratis atau tidak. Nah, kalau kemudian politik dinasti ini kita pandang hanya dari soal hak saja, ya kan saya juga berhak dong sebagai warga negara untuk dipilih, saya berhak mencalonkan terlepas bapak saya presiden, bapak saya menteri, bapak saya gubernur, bapak saya bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat lain. Tetapi kalau proses rekrutmennya itu memberi kesan atau justru bisa dibuktikan bahwa ada proses yang menutup peluang kandidat-kandidat lain karena dia diistimewakan, dia mendapatkan privilege, dia mendapatkan satu kekhususan karena faktor orang tuanya, karena faktor keluarganya. Nah, itu yang menjadi bermasalah menurut saya. Nah, ini tadi Bang Said mengatakan dia mendapatkan privilege karena orang tuanya juga sudah memiliki kekuasaan. Nah, ini menurut Bang Said bagaimana sih caranya untuk membatasi hal-hal tersebut sehingga bisa semua calon itu adil untuk dia bisa maju ke depan. Karena kalau kita lihat namanya juga sudah ada privilege, pasti dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Ini bagaimana Bang Said? Ya, karena pertama ini terkait dengan hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara yang itu seringkali dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya itu betul-betul dipegang teguh gitu. Artinya dari dimensi hukum misalnya Mahkamah Konstitusi belum melihat dugaan saya atau belum melihat secara kuat bahwa politik dinasti itu betul-betul merusak sendi-sendi demokrasi kita. Itu mungkin ya kelihatannya seperti itu sehingga dalam beberapa kali pengujian undang-undang yang kaitannya ada dimensi politik dinastinya itu belum mendapatkan respon yang sesuai yang dikehendaki oleh pemohon gitu agar ada pembatasan. Nah, sebetulnya bisa saja proses ini dimatangkan dengan sistem rekrutmen politik yang saya sebut di awal tadi gitu. Jadi jatuhnya sukses pencalonan betul-betul harus dipastikan demokratis gitu. Misalnya orang mau menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif begitu atau bahkan calon presiden tidak diwajibkan ya. Itu dia misalnya harus masuk dulu di dalam partai politik yang akan mengusungnya kalau dia tidak melalui jalur perseorangan. Melalui jalur parpol itu ada kurun waktu tertentu yang ditetapkan agar tidak sembarang orang tiba-tiba bisa menyalip orang lain yang sudah sekian lama dibentuk, dipersiapkan oleh parpol, bersangkutan akan menjadi calon kepala daerah, tiba-tiba di ujung dia di bypass begitu oleh orang yang karena kebetulan ya dia anaknya pejabat begitu. Nah, itu yang menurut saya juga perlu menjadi koreksi internal dari partai politik gitu. Memang ini kalau kita ingin menciptakan pelembagaan partai politik yang benar ya, itu harus ada proses rekrutmen dengan ukuran-ukuran tertentu. Kapan orang itu diusulkan, misalnya dia diusulkan oleh partai politik gitu. Nah, dia untuk menjadi anggota partai politiknya itu dalam kurun waktu berapa lama? Agar di situ ada proses pendidikan politik kepada dia dan ada unsur persaingan politik yang sehat. Gitu. Jadi partai mengusung si A, kadernya itu karena memang dianggap sudah memiliki kemampuan yang lebih dibanding calon yang lain. Prosesnya menjadi fair, orang bisa melihat. Nggak seperti yang sekarang. Tiba-tiba aja hanya gara-gara ya anaknya, mantunya, keluarganya, dan sebagainya.